Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita bertemu kembali untuk ikut kebaktian online sekolah minggu bersama-sama. Dan sebelum kita mulai kebaktian pagi ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk ikut kebaktian online bersama dengan teman-teman kami. Pimpin kami Tuhan sepanjang waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa sudah 1 tahun pandemi di negara kita. Dan sudah 1 tahun kita di rumah saja. Dan walaupun sekarang vaksin sudah mulai banyak diberikan, bukan berarti kita bisa lengah. Kita tetap harus waspada. Kita tetap harus jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Dan kalau bisa, jangan kumpul-kumpul dulu. Ya, kita tetap harus waspada. Dan walaupun kita beraktivitas di rumah, kami berharap kalian tetap enjoy, kalian tetap menikmati saat-saat di rumah. Karena itu, kami mau mengajak kalian untuk menyanyi memuji Tuhan lagu tentang beraktivitas di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ayo teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu bersyukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur.
susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu pada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sesudah kita tadi memberikan persembahan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita agar kita dapat menerima firman yang diberikan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekarang kita berdoa. Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami agar kami bisa mengerti firman yang kami dengar. Dan biarlah firman yang kami dengar bisa kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelumnya
kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Kak Esi. Kak Esi yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Nah, adik-adik, melihat wajah kalian satu persatu membuat kakak merasa senang karena kita semua terlihat bersuka cita, kita semua terlihat bersemangat untuk memuji Tuhan meskipun kita harus melakukan ibadah secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya satu pertanyaan nih. Pernah nggak adik-adik itu melihat berita entah itu di televisi, entah itu di handphone ketika Bapak Presiden datang ke suatu tempat? Kira-kira bagaimana orang-orang menyambut Bapak Presiden ya adik-adik? Kakak mau cerita nih, pernah Bapak Presiden itu datang ke tempat asal kakak, yaitu Kupang. Orang-orang itu menyambut Bapak Presiden dengan tari-tarian, dengan nyanyian, sehingga suasananya itu menjadi sangat meriah. Kenapa orang-orang menyambutnya seperti itu adik-adik? Karena yang datang adalah Bapak Presiden, seorang pemimpin negara kita adik-adik. Sehingga suasananya itu menjadi sangat meriah. Adik-adik, suasana yang sangat meriah ini juga terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke suatu kota yang bernama Yerusalem. Alkitab mencatatnya di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayo sekarang kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dan membacanya secara bersama-sama ya. Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anak-anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Adik-adik, cerita ini mengkisahkan tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan itu artinya disambut dengan sangat meriah. Kenapa mereka menyambut Yesus dengan sangat meriah adik-adik? Yang pertama, karena mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Raja seperti apa Yesus itu adik-adik? Nah, di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Bukit Zaitun, ia menyuruh mereka untuk pergi ke suatu desa dan mengambil induk keledai dan anaknya yang terikat di pohon. Yesus memberitahukan kepada mereka supaya mengatakan bahwa Tuhan memerlukan keledai ini dan akan mengembalikannya segera. Adik-adik, desa yang mereka tuju ini bernama Desa Betfage. Adik-adik tahu betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menemukan induk keledai dan anaknya yang terikat di pohon. Ini membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan adalah benar dan terbukti.
Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Adik-adik, ketika mereka mengambil keledai dan anaknya itu membawanya kepada Tuhan Yesus, lalu Yesus menunggangi keledai itu dan masuk ke kota Yerusalem. Banyak orang mengiringi Tuhan Yesus, bahkan ada yang berdiri di pinggir jalan untuk menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem. Adik-adik, orang banyak ini bukan hanya menonton Tuhan Yesus, tetapi mereka menyambut Dia dengan sangat meriah. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya adik-adik? Coba adik-adik lihat ini. Mereka melepaskan jubah yang mereka pakai untuk mengemparkannya di jalan. Bahkan mereka memotong ranting-ranting dari pohon-pohon untuk meletakkannya di jalan demi menyambut Yesus yang masuk ke kota Yerusalem adik-adik. Kenapa sih mereka mau melakukan semua itu adik-adik? Karena itu adalah cara mereka untuk menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah Raja kami, sehingga kami mau taat dan menghormatimu. Adik-adik, orang banyak ini menerima Yesus sebagai Raja dan mau menghormatinya serta taat kepada setiap perintah-perintahnya. Adik-adik, sudahkah kita menerima Yesus sebagai Raja, mau taat kepada firman-Nya dan melakukan perintah-perintahnya? Misalkan, kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita. Apakah adik-adik sudah mengasihi saudara? Apakah adik-adik sudah mengasihi teman-teman? Sudah mengasihi orang tua? Mari kita menerima Yesus sebagai Raja kita dan taat untuk melakukan perintah-perintahnya ya adik-adik. Nah, yang kedua, kenapa orang banyak ini menyambut Yesus dengan sangat meriah? Karena mereka mengakui Yesus bisa menyelamatkan mereka adik-adik. Adik-adik, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak ini berseru begini. Hosana bagi anak Daud, yang artinya Tuhan selamatkan kami. Adik-adik, mereka berseru seperti itu karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sehingga mereka itu dengan penuh semangat terus berseru kepada Yesus. Adik-adik, sudahkah kita berseru kepada Yesus seperti itu? Kita ini adalah orang berdosa adik-adik. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berseru kepadanya. Karena Yesus itu berkuasa, Dia adalah Raja dan Dia bisa mengampuni setiap dosa-dosa kita serta menyelamatkan kita. Nah adik-adik, cerita kita tentang Yesus dielu-elukan ini sangat indah ya. Kita diajarkan bahwa Yesus adalah Raja kita dan Dia bisa menyelamatkan kita. Ayo adik-adik, sekarang kakak mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan satu pujian layak dipuji disembah, tapi bagian refnya saja. Lagu ini sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Yesus adalah Raja yang layak dipuji dan disembah. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mau menerima Engkau sebagai Raja kami dan kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Nah adik-adik, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan. Ya, dari Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah adik-adik, kalian sudah dengar cerita Kak Esi tadi. Kak Esi bercerita kalau orang-orang menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan sukacita, dengan bergembira, karena Yesus adalah Raja yang patut disembah. Nah, oleh karena itu, pagi ini, sesudah kita mendengarkan cerita firman yang indah tadi, Kak Roni mengajak kita menyanyi satu lagu pujian yang menyatakan bahwa kita begitu sukacita, kita begitu gembira karena kita memiliki Yesus. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita, sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita, sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ikut sekolah minggu online. Kami mau serahkan Tuhan sepanjang minggu depan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan lindungi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless you. Sampai jumpa minggu depan ya.